Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik 24 Raja Yoas ya. Akhirnya Yoas yang tadinya baik ya, dia yang dulu disembunyikan sejak masih bayi oleh Imam Yoyada, pada umur 7 tahun dia mulai dilantik menjadi raja atas ya inisiatif Imam Yoyada, dan dia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan sampai pada Yoyada mati. Ketika Imam Yoyada mati, Yoas seperti kehilangan mentor rohani dan dia mulai melakukan hal-hal yang tidak ya benar. Dia bahkan membunuh anak Imam Yoyada, saudara. Dan dia mulai membangun bahkan tubuh berhala, mulai meninggalkan rasa takut kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya Tuhan izinkan dia mati. Dan ya akhirnya dia mati di tangan ya tentara Aram. Yang cuma dalam jumlah yang sedikit mereka datang menyerang, tapi karena Tuhan yang sudah menentukan Yoas harus mati, maka matilah Yoas, saudara. Dan baik, kita akan melanjutkan sekarang ya. Ya, pada waktu itu kita tahu akhirnya Yoas itu mati di tangan pegawai-pegawainya ketika Yoas ya waktu itu melarikan diri dari peperangan melawan Raja Aram ya dan Raja negeri Damsyik. Akhirnya dia dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri yang bersepakat karena mereka ingin membalas dendam atas kematian dari anak Imam Yoyada yang dibunuh oleh Yoas. Dan sekarang kita lanjutkan 2 Tawarik 25, Raja Amasya. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa Amasya itu naik menggantikan Yoas ya. Dan dikatakan di sana ya Amasya anak. Jadi Amasya ini adalah anaknya Yoas menggantikan ayahnya ketika mati. Amasya naik dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, namun tidak dengan segenap hati. Amasya ini melakukan apa yang benar hanya secara lahiriah saja. Tetapi di dalam batinnya dia sering kali membenci apa yang dia harus lakukan. Ketaatannya hanyalah setengah hati. Ketika Nabi menjanjikan pembebasan oleh Allah, Amasya mula-mula mengeluh mengenai uang yang sudah hilang, saudara. Dan dia lebih menghargai kesuksesan militernya daripada kehendak Allah atas kehidupannya. Kita harus memeriksa hati kita dan biarlah kita membuang setiap sikap perlawanan kepada Tuhan dan sikap yang tidak mau mentaati Tuhan. Ya, jadi Amasya ini taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, namun ya tidak dengan sepenuh hati, saudara. Ya, dia melakukannya. Ayat yang ke-3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tapi tidak dengan segenap hati. Ayat 3, segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni apa yang ia tertulis dalam Taurat, yaitu kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Jadi dia membunuh pegawai-pegawai bapaknya yang dulu sudah membunuh ayahnya Yoas, dibunuh, tapi anak-anak mereka tidak dibunuh, saudara. Ayat 5, lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya lah 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, ya Raja,
Janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Ya, jadi saudara, Amasya melakukan ya hal-hal yang dipandangnya baik hanya untuk apa? Kekuatan militernya saja. Amasya membuat kesepakatan ya untuk keuangan dengan para prajurit Israel dengan menawarkan untuk membayar mereka agar berperang baginya, saudara. Ya, padahal Tuhan sudah mengingatkan untuk ya jangan ya. Namun sebelum mereka berangkat berperang, ya Amasya memulangkan mereka dengan uang bayaran mereka karena peringatan Nabi, saudara. Ya, jadi puji Tuhan, dia masih mendengar ketika seorang nabi datang dan berkata kepada dia, ya jangan kamu itu menghalalkan segala cara. Dia sudah ya membayar, dikatakan di sana mengumpulkan orang Yehuda, menyuruh mereka ya dan seluruh puak-puak. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, ia juga menyewa, saudara, dikatakan 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tapi kemudian seorang abdi Allah datang dan berkata, jangan, ya sekuat apapun kekuatanmu, maka kau tidak akan dapat melawan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau menggelincirkan engkau, maka kau pasti akan tergelincir. Lalu dikatakan di sana, ya sehebat apapun engkau, kalau Tuhan yang menggincirkan. Ayat 9, lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Jadi saudara, ketika dia mau menyewa tentara Israel, ya abdi Allah berkata jangan, karena kau tahu Tuhan sudah meninggalkan Israel. Kalau kau pakai mereka, maka kekalahan akan engkau alami. Yang kau harus percaya kepada Tuhan. Dan saat itu Amasya ini berkata, bagaimana dengan uang yang sudah aku berikan bayaran kepada mereka? Dan Nabi Allah itu berkata, tidak usah kau peduli dengan uang itu, nanti Tuhan yang akan mengembalikan itu kepadamu. Ya, dan akhirnya saudara, dia maju berperang untuk ya melawan musuh, tapi di luar dugaan. Orang tentara Israel yang marah itu, yang disuruh pulang, mereka merebut, bahkan ya mereka menyerang kota-kota Yehuda dan membunuh 3.000 orang penduduknya serta merampas banyak jarahan. Dia tidak menyangka ketika dia pergi berperang, justru ya orang Israel yang tadinya mau diajak kerjasama justru berbalik menjadi musuhnya sendiri, musuh dalam selimut, saudara. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana bahwa ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir, ya, yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya,
Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu. Ya, setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan hal ini. Ya, akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Saudara, apa yang menjadi satu kelaliman dari Amasya, Tuhan sudah beri dia kemenangan. Tapi waktu dia pulang melawan Bani Seir, dia membawa patung-patung berhala, dewa-dewa dari Bani Seir. Sampai di Yehuda dia mendirikan berhala dan patung-patung itu dan dia sembah menjadi allahnya. Lah itulah Tuhan marah, saudara. Tuhan bilang, kenapa engkau menyembah dewa Allah yang bangsanya itu kau kalahkan, yang tidak dapat membela bangsanya sendiri. Lalu kau yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, kenapa malah kau meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah-Allahnya Bani Seir, saudara. Ya, dan akhirnya Amasya menjadi marah. Dia berkata kepada nabi itu, ya siapa yang mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Berhentilah berbicara, daripada kau aku bunuh. Ya, dia berkata begitu, saudara. Dan akhirnya abdi Allah itu berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan engkau untuk dibinasakan. Ya, dan karena engkau sudah melakukan perbuatan yang jahat itu. Ayat 17, kemudian Amasya Raja Yehuda mengadakan perundingan lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahaz bin Yehu Raja Israel mengatakan, ya mari. Di sana dia berkata mari ya mengadu tenaga. Jadi dia mengajak saudara untuk Raja Israel datang berperang. Mari maju mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan, Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak Onak itu. Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat penghormatan. Sekarang tinggal saja di rumah, untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dari Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Dikatakan di sana, Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahaz di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem di pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga bendaharaan istana raja dan seorang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Jadi saudara sudah dibilang untuk dia jangan berperang, tapi dia maju berperang untuk melawan Israel. Dan Tuhan sudah marah kepada dia karena dia mendirikan patung-patung daripada Bani Seir, Raja Edom punya berhala. Dan Tuhan marah saudara, tapi dia tidak mendengar. Akhirnya dia menantang Raja Israel untuk bertarung. Apa yang terjadi? Dia ditaklukkan, bahkan mereka masuk ke dalam istana raja dan mereka mengambil semua barang-barang dari sana. Ayat 25, Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Persepakatan melawan dia di Yerusalem, sebab itu larilah ia ke Lakis.
Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Saudara, kita lihat berakhir tragis. Ya, apa yang sudah dikatakan Tuhan jangan dilawan, sebaliknya dengar saja. Jangan mencoba menduakan Tuhan, menyembah berhala, menyembah Tuhan, maka malapetaka. Saudara, dalam hidup ini juga, kalau hari ini hidupmu sedang hancur-hancuran, engkau berkata, kenapa hidup saya seperti ini? Saya cuma mau bilang, datang pada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita pasti hancur, di luar Tuhan hidup kita pasti menderita. Hanya di dalam Tuhanlah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, hidup kita bisa berbahagia. Lalu ketika dia mati, anaknya menggantikan dia. Sekarang kita lanjut 2 Tawarik pasal 26. Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ya, sebelum dia meninggalkan Tuhan di akhir hidupnya. Jadi kita belajar, saudara, kita lihat raja-raja Israel ini banyak yang memulainya bersama Tuhan, tapi mengakhirinya itu dengan daging dan meninggalkan Tuhan. Ya, jangan sampai terjadi di hidup kita, kita sudah mengiring Tuhan, di masa tua, di hari tua kita justru meninggalkan Tuhan. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, apa saudara yang membuat hidup kita ini berhasil? Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh ya hidup dalam jalan Tuhan. Ya, makanya ayo taat kepada Tuhan, setia pada Tuhan, dan ya hidupilah hukum-hukum Tuhan, saudara. Ya, jadi karena dia hidup ya takut akan Allah dan ia mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Sebab orang yang mencari Tuhan pasti dia mengandalkan Tuhan. Ayat 6, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Bayangkan ketika Tuhan menyertai seseorang, dia dapat melakukan yang melampaui akal, saudara. Akhirnya kita tahu bersama Filistin itu dari dulu menaklukkan Israel. Tapi ketika Tuhan menyertai seseorang, raja yang takut Tuhan, maka dibalikan keadaan, ya dia menaklukkan negara-negara Mesir, negara-negara Arab. Bahkan dikatakan ya orang-orang Amon membayar upeti kepada Raja Usia. Ya, kenapa? Karena kekuatan Tuhan, namanya termasyur sampai ke Mesir, ya, dan kekuatan yang besar menyertai dia, itu kekuatan Tuhan. Ayat 9, Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Jadi dia suka bertani sehingga dia punya banyak petani, saudara. Bahkan lembu, sapi, kambing, domba, ternaknya itu banyak dikatakan, saudara ya. Selain itu ayat 11, Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeiel dan penata usaha Maesya. Ya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Ayat 12, kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh, saudara ya. Jadi Tuhan juga perlengkapi, dia punya banyak raja-raja yang gagah perkasa.
Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopang, baju sirah, busur, dan batu umban. Ayat 15, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Jadi Uzia itu namanya termasyur. Kenapa? Karena dalam setiap peperangan dia menang. Karena apa? Secara ajaib ya dia menjadi kuat, saudara, dengan cara yang ajaib. Ketika Tuhan menyertai hidup kita, ketika Tuhan berkenan atas hidup kita dengan cara yang ajaib, dia pasti akan memberkati kita. Buat Tuhan membuat nama termasyur itu gampang, saudara. Makanya kita gak usah cari-cari terkenal, gak usah angkat-angkat diri, gak usah pengen termasyur. Ya waktu kita ini hanya mengejar perkenanan Tuhan. Soal popularitas, termasyur, terkenal itu urusan Tuhan. Ya apa yang terjadi juga dengan ya channel DBTV ini, kita gak pernah berpikir terkenal, pengen ini itu. Tapi ketika Tuhan membuka jalan, maka ya tidak ada satupun yang bisa menutup asal kita melakukan bagian kita, kita tunduk kepada Tuhan, menghormati Tuhan, maka selanjutnya Tuhan yang akan bekerja dengan cara yang ajaib. Mungkin hari ini engkau sedang membutuhkan keajaiban bagi bisnismu, engkau sedang membutuhkan keajaiban bagi karirmu, engkau sedang membutuhkan keajaiban dalam rumah tanggamu, apapun itu saudara, libatkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam yang keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ini saudara terjadi karena dia itu sudah dimasyurkan menjadi kuat dengan ajaib. Dia mulai melampaui batas, dan melampaui batas itu tidak kira-kira. Dia mengambil alih ya bagian atau tugas imam. Yang harusnya membakar korban di atas ukupan itu adalah imam. Sehebat apapun engkau sebagai seorang raja, sebagai seorang pengusaha atau apapun, jangan pernah saudara mengatur atau mengambil alih tugas ya oleh hamba Tuhan, apalagi di zaman perjanjian lama. Karena ada orang-orang tertentu yang diurapi Tuhan untuk hal-hal yang berbau rohani itu. Sekarang juga kita lihat, jangan sampai karena kita kaya lalu ditarik-tarik suruh pelayanan di gereja. Sekarang banyak ya gembala-gembala karena melihat orang kaya langsung ditarik kasih pelayanan, naik mimbar. Maaf saudara, bahkan saya pernah mendengar ada seorang gembala berkata, "Gampang ibu untuk menanam orang kaya di gereja kita, kasih aja mereka panggung." Dengan gampangnya berkata seperti itu, padahal ini pelayanan, ini kudus. Bukan berarti semua orang boleh naik di mimbar, itu bukan panggung. Gereja itu mimbar. Harus orang-orang yang sudah mempersiapkan hidupnya, yang diurapi oleh Tuhan. Ya tidak boleh sembarangan saudara. Nah sekarang banyak saudara pengusaha yang atur pendeta. Ya bahkan ya mereka mengambil bagian-bagian penting di gereja karena dia pikir dia sudah berkuasa, dia kaya, perpuluhannya banyak. Saya mau bilang bertobat saudara ya, kalau kau tidak bertobat maka penghukuman Tuhan datang. Sekalipun juga ada gembala yang ajak saudara, sudahlah Bapak bisa khotbah, Bapak kaya. Jangan ya saudara, kalau memang Tuhan belum persiapkan hidupmu, karena sehingga sekarang itu banyak pengusaha belum bertobat tapi sudah naik mimbar, kehidupannya tidak menjadi ya teladan saudara. Akhirnya jadi terjadi begitu. Ya Raja Uzia beranggapan dia terhormat, dia raja. Dia bisa mengatur semua yang ada di rumah Tuhan. Dia ambil alih semua pekerjaan di rumah Tuhan, termasuk membakar ukupan. Dan itu ternyata menjadi sebuah kesombongan di mata Tuhan. Dan akhirnya untung saudara ini imam-imamnya tegas. Nggak peduli, sebagai imam dan hamba Tuhan, saya mau kasih tahu buat kita saudara.
Ya, jangan takut, mau sekaya apapun dia, kita nggak hidup dari orang kaya. Mau sekaya apapun dia, sebesar apapun perpuluhan, jangan takut. Kita harus lebih menghormati Tuhan daripada menghormati orang kaya. Kita harus menghormati Tuhan. Ditegur sama nabi-nabi, disuruh keluar, walaupun kau raja, keluar dari tempat kudus ini. Kata nabi, kata imam-imam, karena engkau telah berubah setia, ya engkau tidak berhak. Ya bayangkan loh, imam-imam menegur dengan keras. Ini raja loh, raja saudara. Mereka berdiri di depan Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, udah gak disebut yang terhormat Tuhan, raja yang mulia Tuhan, raja, ndak. Mereka bilang, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, mereka yang berhak untuk membakar ukupan. Ya, keluar dari tempat kudus ini, diusir saudara sama imam-imam. Ya, hamba Tuhan harus tegas, walaupun kaya, kalau gak benar harus ditegur. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ya, dia tidak terima ditegur sama para imam. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Saat itu juga dia kena kutuk Tuhan. Saat dia marah sambil memegang api itu, timbullah penyakit kusta di dahinya. Dan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Ya, cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Tidak main-main saudara. Ya, jangan bilang ini perjanjian lama. Tuhan tidak berubah sifatnya. Dia kudus, tetap kudus. Dia menghormati hukum, dia tetap menghormati hukum. Jangan bilang, oh ini karena hukum Taurat, bacanya perjanjian lama, kita belajar dari perjanjian lama. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Ya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah diasingkan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja, menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ngeri, tragis. Sesuatu yang dimulai dengan takut Tuhan diakhiri dengan daging, akhirnya kebinasaan. Bahkan matinya pun dalam keadaan terasingkan karena penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan. Kita belajar di sini saudara, sekaya apapun saudara jangan melampaui Tuhan. Ya, jangan mau membatasi ya kuasa Tuhan, apalagi mengambil alih semuanya dengan kekuatan kita. Mari kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan ya, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu mengajarkan kami banyak hal. Ajar kami terus setia kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati hukum-hukum Tuhan, dan tunduk kepada firman Tuhan. Hamba percaya orang-orang yang terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan akan terus mendapat kekuatan yang baru. Sebaliknya orang yang tidak menghormati Tuhan akan direndahkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mezbah doa dengan segala persoalan yang mereka bawa. Tuhan, Engkau yang tahu dan Engkau yang menilik. Yang terlilit masalah hutang piutang keuangan, Tuhan turut bekerja. Orang-orang yang hari ini sedang ada dalam masalah rumah tangga merindukan pemulihan demi pemulihan, Tuhan pulihkan supaya hidup mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan keluar dari setiap persoalan dan mengalami terobosan yang dari Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh bertobat sehingga pertolongan Tuhan tidak terhalang. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau.
hatiku.